Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sehat. Kita mulai kegiatan kita dengan visi Polkesio, unggul, berbudaya, mendunia. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, di depan kita sudah ada Pak Iswari, beliau dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Alhamdulillah pagi ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau, dan di sebelah saya juga ada Bapak Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang juga membawahi dari PUI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pak Iswari dalam rangka studi banding ceritanya ini ya Pak, studi banding ya Pak? Ya, studi banding. Ya, studi banding berkaitan pokoknya adalah tentang PUI. Ya, monggo silakan untuk memperkenalkan diri atau berbincang-bincang Pak Iswari. Kami persilahkan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Kapus Bangdik, Bapak Kapus PPM, Pak Agus. Ya. Syukur alhamdulillah pada siang ini kami diterima dengan sangat luar biasa di Polkesio ya. Saya dari Poltekkes Mataram, ini untuk studi tiru ya, studi banding bagaimana tentang pengelolaan PPK. Jadi kami pada tahun 2021 kemarin itu setelah ada penilaian kami mendapatkan nilai terbaik dan dulunya pernah diraih oleh PPK di Polkesio. Oleh karena itu kami bermaksud adalah untuk bagaimana caranya menggolkan atau menata kembali lebih baik PPK kami yang ada di Poltekkes Mataram. Sebelum kita ke PPK, jadi Poltekkes Mataram berdiri tahun 2021, ya. 2001 mohon maaf, dengan 4 jurusan, yaitu jurusan perawat, jurusan keperawatan kebidanan, TLM yang dulu analisis kesehatan, dan jurusan gizi. Ya, kemudian kami mempunyai 3 kampus, kampus A, kampus B, dan kampus C. Yang kampus C-nya ada di Pulau Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa. Berapa jauh itu Pak? Jauh. Berapa jauh dari 12 jam dari kalau pakai pesawat 40 menit. Oh, 12 jam dari. Iya. Jadi NTB itu ada 2 pulau, ya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, kampus C-nya ada di Pulau Sumbawa. Jadi ada prodi keperawatan. Yang di Mataram. Lombok. Wah, terkenal sama kudanya ya Pak. Ya, susu kuda liar. Ya, susu kuda liar dan pertambangan nyumon di Sumbawa. Bisa jadi aset penelitian itu Pak. Luar biasa itu. Jadi itu udah susu kuda liar tuh banyak yang sudah meneliti. Termasuk mungkin Pak Susilo sudah meneliti. Jadi dalam perkembangannya memang Poltekkes Mataram terus bersaing dengan Poltekkes lain. Pada saat ini kami kelas 3 ya, kelas 3, tapi insya Allah untuk yang unit-unitnya terus berkembang. Walaupun kelasnya kelas 3 tapi perkembangan kami mengikuti terus yang lain ya. Gitu, dengan salah satu contohnya adalah mahasiswanya menjadi ranking 1 untuk inovasi, ya, mahasiswa berprestasi gitu ya Pak. Ya. Jadi dengan melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa seperti mendeteksi formalin dengan hanya tetes, ya, jadi udah di bakso sama di apapun itu udah bisa deteksi. Jadi hal itulah yang akan ini untuk melakukan perkembangan itu kami mencoba ke sini yang ke Poltekkes yang baik kelas 1 kemudian luar biasa PPK dan yang lainnya lebih maju daripada kami gitu Bu Kapus, Pak Kapus. Gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Iswari. Mungkin silakan sekarang Pak Kapus PPM kita nih sekaligus memperkenalkan diri dulu ya Pak. Ya, saya Agus Rubaya dari Kapus PPM Jogja. PUI-nya apa ya Pak itunya temanya? Untuk Mataram. Iya, jadi kami itu putuskan sama Pak Susilo dulu ya. Jadi pada saat itu memang awalnya itu tahun 2018 itu ada Bagus Pengayan dulu, unit pengembangan dulu memutuskan bahwa
pengelolaan bahan pangan lokal maupun budaya lokal untuk mencegah stunting. Stunting tapi dengan pendekatan budaya lokal dan budaya bahan lokal. pangan lokal. Gitu. Jadi entry point-nya stunting ya, Pak? Stunting, Oh, stunting, siap. ya, Sesuai itu. dengan ini tuh, dengan program pemerintah Iya, yang sekarang ini ya. artinya itu Sejalan ya. yang lagi in-nya kan itu ya. Stunting. Artinya gini Pak, kami cuma mau bercerita bahwa PUI kami itu malah terlalu besar sebetulnya. Dan sudah ada saran dari pihak yang supervisor lah ya, dari TB menyarankan kita itu malah dipecah gitu, kan terlalu besar. Kalau kami kan PUI Novakesmas, inovasi teknologi tepat guna kesehatan masyarakat. Ada 3, kebencanaan, penyakit tropis, sama pemberdayaan. Nah ini sebetulnya bisa menjadi PUI sendiri. 3 PUI sendiri ya Pak, menjadi 3 PUI ya. Itu sarannya seperti itu, tapi kami buat cabang ini Pak. dulu tindak lanjutnya pernah kami ke Bandung itu sarannya seperti itu, tapi belum sempat kita tindak lanjuti. Tapi kayaknya mungkin pengen ini. Tapi nanti mungkin kami akan berbagi energi juga karena STP tadi itu Pak, yang kita ada diskusi tadi ya. Benar, spesialisasi. Nah, mungkin nanti STP juga. Nah PUI-nya ini nggak entah nanti mungkin. Tapi saran dari pihak pembina kita dari ITB memang malah dipecah gitu karena terlalu luas. Cuma memang dulu berangkatnya itu karena pimpinan dulu ingin tema PUI-nya itu bisa merangkum semua jurusan yang ada di Poltekkes. Semua keilmuan Pak. Iya, semua keilmuan ya. Setelah kita identifikasi ternyata kok banyak produk inovasi teknologi, nah entry point kita masuk ke sana. Benar. Kalau stunting mungkin bisa ya, semua jurusan bisa dari segi perawatnya mungkin bagaimana caranya, bidannya, pada remaja kan anemia apalagi banyak gitu. gizinya ya Pak. Gizi, paling banyak gizi yang paling banyak. Kami juga sebagai TLM tuh memeriksa bagaimana sih kadar HB dan sebagainya, juga membantu. Dan tema stunting kan memang yang sedang sedang booming ya. Ada tiga topik kan, kemasyarakatan, alat dan stunting gitu. Yang untuk yang PUI pemberdayaan, kebencanaan, penyakit tropis. Penyakit tropis ya. Gitu. Ya, stunting mungkin di bagian dari subnya malah gitu. Masuk ke sana. Ya, kemarin yang Pontianak juga pernah merubah karena direkturnya pindah ke Banten jadi Pak berubah lah anunya gitu VPK-nya. Ya kalau kita sementara ini PUI Novakesmas, jadi melingkupi namanya kesehatan masyarakat ya Pak. Jadi bisa mengakomodir keilmuan dari semua jurusan dan 17 prodi. Jadi rencananya kita seperti itu. Mungkin kedepannya seperti informasi dari Pak Agus kita akan spesifikkan. Itu tadi kan bisa jadi 3 tema ya. Misalnya yang kebencanaan sekarang juga booming kan ya Pak, siaga bencana, siaga bencana. Mungkin penelitian juga banyak yang diarahkan ke aspek kebencanaan, mungkin gitu ya Pak Agus ya. Ya kebetulan PUI Novakesmas kita yang waktu tahun berapa Pak yang dapat nilai tertinggi 2019 awal itu berarti ya. Dari penilaian eksternal ya Pak, jadi bukan kita yang menilai, bukan Kemenkes juga. Itu kita berdiri lewat pintunya lewat Bangdik Pak. Jadi kalau di Jogja itu dulu proposalnya itu yang bikin Bangdik. Tapi dulu awal berdirinya itu loh Pak. Dari Bangdik benar. Ini yang mengandungnya kita Pak. Setelah lahir di samping kasih saya gitu. Yang mengandungnya kita, proposal usulan pertamanya dari Pusbangdik waktu itu. Kemudian setelah lahir kita serahkan ke PPM, diserahkan ke BPM. Dan dikembangkan oleh pusat PPM karena memang kaitannya dengan hasil penelitian. Iya benar sih ada seperti di pasar juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari semua Poltekkes 38 Poltekkes itu lebih banyak memang di bawah Bangdik ya. Sepertinya ya. Yang besar itu saya tahu kayak seperti Semarang juga di bawah Bangdik. Kemudian Solo, ya di bawah Bengkulu juga di bawah Bangdik. Bengkulu. Ya, pertimbangan masing-masing institusi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih Pak. Masalah. Mau di bawah PPM, mau di bawah Bangdik juga yang penting adalah pengembangannya. Benar. Produk-produk yang dihasilkannya, hilirisasinya. Satu lagi Pak, STP-nya. Nanti dia ada nggak produk yang akan dihasilkan oleh PUI ini yang bisa dipasarkan begitu kan? Yang penting itu ya. Itu yang selalu dikejar-kejar, komersialisasi, hilirisasi produk. Jangan sampai cuma hasil penelitian kemudian sudah nggak berguna. Stagnan. Karena uang yang dikeluarkan digelontorkan katanya sudah banyak sekali. Kalau itu kemudian nggak jadi nggak bermanfaat, nanti. Ya kita juga sering mendengar itu bahwa di Indonesia terutama ya, mau di Kementerian Dikbud ataupun Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Kelembagaan yang punya pendidikan, sudah banyak hasil-hasil penelitian yang berhenti di hanya laboratorium dan alat, tapi tidak ada pemanfaatan ke masyarakat tidak ada. Sehingga arah dari
pengembangan PUI, terutama PUI kita ya Pak, juga nanti bagaimana hasil-hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh peserta didik. Jadi kita juga Pak untuk hasil penelitian kita itu kita identifikasi semua dan harus masuk di dalam yang sesuai ya di dalam RPS. Jadi kita sudah ada di Pusbangdik juga mengembangkan itu. Jadi kita buat template RPS di mana hasil referensi, salah satu referensi yang wajib dibuat oleh masing-masing dosen itu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen itu. Mungkin di Mataram Bapak bisa cerita tentang itu juga kan? Iya, karena itu tuntutan dari Dirjen dulu itu. Jadi harus dimasukkan hasil penelitian itu dalam RPS. Itu harus tuntutannya. Jadi apa yang pernah kita lakukan yang sesuai dengan pokok bahasan di RPS harus dimasukkan. Jadi relevan dia. Gitu. Jadi nyambung penelitian, ngajar, ngamas, inquiry, hasil penelitian itu. Jadi memang larinya kita ke itu ya produk ya. Produknya Pak Ilo dulu kelor ya, Pak Susilo dulu kelor, terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Utara, dibuat opak-opak itu. Jadi hasil penelitian Pak Susilo dulu. Kemudian sekarang itu madu trigona, kita bekerjasama dengan madu trigona untuk stunting. Itu yang apa Pak? Madu trigona itu adalah hanya ada di Lombok dan Brazil. Kenapa itu Pak? Itu tuh tanpa disengat, dibuat itu ada lebah yang tanpa menyengat. Nama hewan itu. Nama hewan. Madu trigona. Trigona itu jadi dia berbentuk trigona gitu. Jadi dia tidak menyengat anunya dan rasanya agak ke asam-asam tapi bisa menyembuhkan semua. Itu banyak kandungan khasiatnya dan itu ada hanya di Brazil dan di Lombok. Kemudian orang mengembangkannya di daerah lain gitu. Jadi karena tidak menyengat itu jadi bisa dikembangkan. Luar biasa khasiatnya. Nah, kemarin kita bawa ke Edu Health juga. Semua pada membeli dengan harga yang segitu udah luar biasa hasilnya. Karena memang langka ya Pak. Langka banget gitu. Jadi kita bekerjasama dengan 8 UMKM di PUIPK kita sekarang gitu. Kelor, khusus kelor semua. Kemudian madu, kemudian mete. Karena kita daerah mete juga. Semua produk itu tepat ya, bahan lokal tadi itu. Itu. Kemudian yang dari bidan juga membuat untuk pijit untuk bayi agar tidak stunting atau ibu bagus. Saya tuh jadi berpikir ini kemungkinan kedepannya kerjasama Mataram sama Jogja ini Pak. Sangat memungkinkan. Ya. Kira-kira di bidang apa Pak yang lebih? Ya kalau saya lihat pertama dulu Pak, kalau dari jurusannya sudah mirip-mirip kan ini. TLM kami ada TLM, gizi kami ada gizi, keperawatan jelas ada. Satu lagi apa? Satu lagi apa? TLM. 4 tadi. Analis kesehatan, gizi, perawat, bidan. Punya semua kita Pak. Punya semua. Oh iya. Kalau kita ada 6 jurusan. Ya yang 4 sama dengan yang Mataram, ditambah Kesling, satu dengan lagi, satu kesehatan gigi sekarang. Gigi. Ada 17 prodi Pak. Ada satu lagi yang baru terakhir yang paling bontot itu rekam medik dan informasi kesehatan, diploma 3. Nah, mungkin bisa Pak. Ya, artinya dari sisi kesamaan ilmuannya sudah banyak miripnya ya. Dan saya yakin juga biasanya kan sesama jurusan itu sudah saling berkomunikasi ya. Misalnya sesama gizi di Indonesia lah, sesama keperawatan tentunya bisa tidak lanjutin untuk porkomnya, kerjasama penelitian gitu, melibatkan PUI-nya dan seterusnya gitu. Karena saya pikir kalau kita kerja sendiri itu kayaknya lebih berat ya Pak. Kalau bareng itu mungkin bisa lebih ini. Iya, akan dikembangkan itu loh penelitian bareng. Iya, penelitian kerjasama ya Pak. Kerjasama antara keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram misalnya ya Pak. Teman-teman itu kemarin banyak yang ke Surabaya, banyak ke Surabaya ke perawatan dan ke Kesling. Oh ini kita kerjasamanya, joinnya. Oh bisa dikembangkan lagi berarti Pak ya? Iya, bisa dikembangkan lagi dengan ini. Surabaya ke Jogja nggak jauh Pak jaraknya Pak? Iya. Tinggal geser dikit berapa ratus kilo. Iya, siap. Iya, insya Allah nanti kan ada sudah channel kita Pak Silo juga di sini ya. Tapi pun saya dengan Bu Maruni PPM-nya juga sudah banyak komunikasi. Jadi sesama untuk pengelolanya juga sudah berkomunikasi. Tinggal nanti mari dosennya sama-sama tidak lanjut. Ya tinggal ke Bu Maruni aja mau mempromosikan kita dengan Jogja kan. Bagaimana kita sering kolaborasi. Kolaborasi yang baik antara Jogja dan ini. Sementara kita dengan Surabaya aja selama ini, tapi sekarang insya Allah kita membuka. Rencananya tahun 2024 kita ke Kesling. Kita kan harus dituntut untuk membuka Kesling. Prodi baru ya Pak? Prodi baru di bawah TLM kan dekat sekali Kesling. Oh prodinya di bawah TLM. Iya rencananya seperti itu. Kemudian transfusi
Karena di sana itu jarang sekali transfusi darah ya. Dan kalau kita sudah kita kayaknya mau buat juga ya. Iya. Belum. Transfusi itu karena selama ini kan menggunakan TLM. Iya. Kompetensi awalnya bahwa harus Berbeda transfusi ya. berbeda. Kompetensinya Khusus berbeda. Transfusi. Bagaimana dia saklek di situ. Kalau Mataram tadi ada berapa Pak prodi yang mau dibuat? Rencananya untuk yang 2024 itu dua Ya. Ya. TLM dan keseling dan profesi dietitian. Oh, dietitian. Oh, dietitian profesi. Ya. Berarti ada 3 dong, Pak. Dua dulu. Oh, 2 dulu. Selanjutnya baru ke transfusi. Mudah-mudahan peraturan tentang pendidikan di bawah Kementerian Lembaga bisa memungkinkan ya, Pak. Itu makanya udah keluar dan tanggal 22 kemarin keluar lagi itu. Kalau kita ada 4 Pak yang sudah dapat rekomendasi, ada promosi kesehatan sarjana terapan. Iya. Kemudian K3, ya, kemudian teknologi kardiovaskuler. Ada dosennya gimana itu kardiovaskuler? Teknologi kardiovaskuler itu baru ada 2 di Indonesia, Pak. Swasta yang punya. Iya, Jakarta. Kalau dosennya sih nanti dibawa keperawatan, Pak. Kalau D3 teknologi kardiovaskuler. Itu yang dosennya susah kardiovaskuler. Di Jakarta juga yang swasta juga susah. Tapi lebih sekarang yang pengembangannya itu RKI, Bu. Jadi benar-benar Pak Menteri ini kan RKI. Kami pun juga. Iya, sebenarnya itu tuh. Dan diharapkan jangan R-nya jangan terus gitu, dihilangkan R-nya. Kalau terobosannya juga kan luar biasa kemarin semua dosennya ke sama 1 bulan ya. Iya, dikursuskan gitu Pak. Kami baru sampai tesnya. Kami baru tes TOEFL-nya semua pegawai. Kami juga sudah. Iya, sudah. Baru sampai, kalau Ibu kan sudah di Pare, kalau kami baru tesnya aja. Gitu ceritanya. Jadi kan mengikuti ya memang tuntutan dari saat ini kan memang go internasional ya Pak. Kalau kita sih sesuai dengan visi Poltekkes Kemenkes Jakarta ada. Tadi yang mendunia itu kita harapkan 2038. Mendunianya Pak. 2038. 2038 kan targetnya berarti sekarang ini kita sudah mulai merealisasikan sehingga 2038 itu udah tercapai rencananya begitu. Cita-citanya itu udah dibuka ya itu ya berarti ya. Udah dibuat kelas internasional ya. Kalau rintisan sudah Pak, tapi kelasnya kita mulai tahun ini rencananya khusus untuk kelas internasional. Yang perawat. Cuma yang perawat aja, yang perawat nurse, STR nurse. Memang perawat dulu tuh yang perawat semua dulu, juga di Mataram juga. Pak. Kaitannya kan kurikulumnya harus kurikulum internasional. Yang memungkinkan itu kan adalah nurse yang memang sudah internasional. Kalau misalnya Kesling agak susah nyari kurikulum internasionalnya gitu kan. Gitu. Jadi kita mencoba yang memang perawat dulu. Kalau sudah jalan nanti akan diikuti oleh prodi-prodi yang lain gitu. Mungkin sama ya Pak di Mataram juga begitu ya. Rencana seperti itu juga. Jadi semua perawat dikumpulkan kemarin waktu Jakarta. Jadi kayaknya itu menjadi salah satu IQ-nya direktur baru. Iya, karena internasional. Harus internasional. Iya. Makanya kita tiru yang Jogja udah makan di Pare. Oh, kita TOEFL dulu. Nanti bergantian juga ya Pak, diparekan ya. Diparekan. Ya, peningkatan kompetensi bahasa Inggris gitu ya. Itu memang sudah keharusan lah ya dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia itu untuk meningkatkan kompetensinya karena kita tidak bisa mengelak dari globalisasi ya Pak. Jadi penelitian juga mungkin nanti go internasional mungkin ya Pak ya. Bahkan untuk kami kan tahun kemarin ya APT. Akreditasi perguruan tinggi. Itu yang dikejar semua serba internasional, pengapmasnya pun harus internasional. Jadi memang harus. Itu Sinta 1 2 itu kan harus sudah berbahasa Inggris itu yang Sinta 1 2. Apalagi yang berapa jurnal Pak di Mataram? Semua prodi punya sama udah punya. Jadi kita yang terendah Sinta 5, yang kita punya yang direktur Sinta 3. Mau naik ke level ke Sinta 2. Tapi kalau di Jogja Pak? Jogja kita punya 10. Tiap jurusan punya, kemudian PUI punya, Pengapmas punya, kemudian semuanya 10, Jurtekes ya, yang gabungan. Kemudian yang paling tinggi kami ada di TLM Pak, teman-teman TLM itu punya JTL kan, jurnal teknologi itu Sinta 2 paling tinggi. Kemudian yang lainnya ya 3, 4, 5. Luar biasa. Yang belum terakreditasi karena baru ada 3. Berarti semuanya 10 yang kita kelola semua. Kita prodi 10 ya sama 10 tapi ada semua sudah dikasih sampai 5 terakhir. Kanta 3 kita yang itu dari yang tertinggi. Jurnalnya Poltekkes.
yang gabungan itu. Kayak kalau kita Jurtekes. Ya, kalau Jurtekesnya baru Sinta 4. Paling tinggi tadi yang TLM Pak, GTL itu, Sinta 2. Dulu bahkan ketika akreditasi disarankan untuk coba Scopus. Cuma ternyata ruang lingkupnya kita bermasalah di ruang lingkup gitu. Jadi mungkin agak perlu waktu untuk kita ajukan ke Scopus. Tapi harapannya mudah-mudahan ada yang golongan. Terima kasih banyak Pak Iswari atas waktunya untuk bincang-bincang di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga buat semua tim yang sudah menyempatkan diri untuk kegiatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan salam ya. Salam visi lagi ya Pak? Ya, dengan visi Polkesio unggul berbudaya mendunia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.